Shalom semuanya. Hari ini aku akan membawakan sharing firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 38. Aku mendapat pesan inti yang diceritakan adalah tentang iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat kisah yang diceritakan di ayat 18 sampai 26. Sementara dia mengatakan hal-hal itu kepada mereka, datanglah seorang pemimpin menyembah kepadanya dan berkata, "Anak perempuanku baru saja mati, tetapi datanglah dan tumpangkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Maka bangunlah Yesus dan mengikutinya, demikian juga para muridnya. Setelah Yesus tiba di rumah pemimpin itu dan melihat para peniup seruling dan orang banyak yang menimbulkan kebisingan, maka dia berkata kepada mereka, "Menyingkirlah, sebab anak perempuan itu tidak mati, namun sedang tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir keluar, masuklah dia dan memegang tangannya, dan terbangunlah anak perempuan itu. Lalu tersebarlah berita itu ke seluruh negeri. Di sini kita melihat iman kepala rumah ibadat, sehingga mukjizat dinyatakan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan iman kita? Di ayat 23 sampai 24, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Mengapa mereka menertawakan Tuhan Yesus? Karena kita tahu mereka tidak percaya. Di Yohanes 10 ayat 26 sampai 27 mengatakan, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jadi, jika kita domba-domba Tuhan Yesus, kita akan percaya. Di ayat 20, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan lihatlah, seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan datang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang kepadanya serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, anakku. Imanmu telah menyembuhkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah wanita itu. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Perempuan ini melakukannya juga berdasarkan iman. Katanya di ayat 21, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Begitu juga dengan kita. Saat kita percaya, kita jangan diam saja, tetapi kita harus take action, lakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita lanjut di ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Sementara Yesus berjalan melewati tempat itu, 2 orang buta mengikutinya dengan berteriak-teriak dan berkata, "Kasihanilah kami, ya Putra Daud." Setelah Yesus tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya dan dia berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Kemudian dia menjamah mata mereka dan berkata, "Terjadilah padamu sesuai dengan imanmu."
Maka terbukalah mata mereka, dan Yesus memperingatkan mereka dengan tegas. Katanya, "Perhatikanlah, jangan seorang pun mengetahuinya." Akan tetapi setelah keluar, mereka menyebarluaskan kemasyhurannya ke seluruh negeri itu. Kedua orang muda itu dengan iman menyatakan mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Kita sebagai anaknya, apakah kita juga bisa melakukannya? Mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Jawabannya iya. Di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu di ayat 32-34, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Sementara keduanya keluar, datanglah orang-orang membawa kepadanya seorang bisu yang dirasuk roh jahat. Dan sesudah roh jahat itu diusir, orang bisu itu pun dapat berbicara. Sehingga takjublah orang banyak itu dan berkata, "Hal seperti ini belum pernah terlihat di Israel." Namun orang-orang Farisi berkata, "Dengan penghulu roh jahat, dia mengusir roh jahat itu." Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa. Dia mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Tuhan Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Begitu juga dengan kita anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Yang terakhir di ayat 36-38, Ketika melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka dia berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu mintalah agar Tuan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya." Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kiranya iman kita semakin teguh dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kiranya kita dipakai untuk menjadi pekerja-pekerja tuaian itu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.